Halo semuanya, balik lagi sama gue Pas Tobing dan sekarang gue nggak sendiri di dalam mobil ini, yaitu sama Grady. Halo teman-teman. Halo, kita OTW bareng apa nih Grady? Kita OTW bareng naik X-Force Hybrid. Ah iya, yang ini ya mobil hybrid pertama dari Mitsubishi ya. Betul, hybrid ya. Hybrid. Plug-in hybrid soalnya udah pernah ada. Kayak plug-in hybrid udah pernah ada dulu. Plug-in hybrid udah pernah ada dulu ya Grady ya. Dulu ada Outlander PHEV. Betul. Jadi kalau ngomong elektrifikasi, ini sebenarnya bukan pertama kalinya Mitsubishi elektrifikasi berarti ya. Bener, ini bisa dibilang kedua, tapi model yang dijual secara mass, maksudnya yang secara dalam jumlah besar ya ini pertama gitu loh. Bener. Oke, nah di sini kita nggak akan ngebahas speknya secara detail, kita bakal ngebahas soal impresi kita nih. Yes, betul. Waktu nyobain X-Force Hybrid ini. Langsung aja, kita OTW ya, Gret. Oke, let's go. Nah, Gret, ini kan dia punya teknologi hybrid sekarang kan untuk X-Force Hybrid ini pastinya ubahan terbesar tuh di mesinnya. Iya, kalau eksteriornya dia nggak terlalu banyak perubahan ya. Nggak terlalu banyak perubahan, tapi tetap kelihatan beda lah ya, gitu. Beda. Nah, dari depan ada biasa bahasa Dynamic Shield-nya dipertahankan kan? Dipertahankan. Terus juga emblem kecil HEV di grillnya. Oh iya benar, itu ada. Terus juga lampunya juga masih sama persis kayaknya. Yang depan sama persis. Sama persis. Gitu. Dan ada apa? T-shape-nya. T-shape-nya juga. Yang bikin mobil ini tuh kalau di jalan kelihatan besar. Dan suka ketukar sama saudaranya. Iya, kayak Destinator juga ya. Iya, tapi kalau lo lihat detail, itu sudutnya kayak agak beda tuh. Beda. Ini tuh lebih agak nekuk kan? Iya, lebih apa ya? Lebih membulat. Kalau Destinator lebih kotak-kotak gitu. Yes. Tapi ini juga tetap kotak gitu ya. Mungkin lebih apa ya? Istilah lebih lancip kali ya bilang. Kalau si X-Force. Iya, lebih lancip. Kalau Destinator kan agak lebih tegak tuh lampunya kalau lo lihat. Benar-benar. Nah, kalau di samping nih yang paling kelihatan sih emblemnya. Sama velg sih. Itu gede banget emblemnya. Emblemnya agak gede ya. Emblemnya agak gede, terus juga velgnya sebenarnya incinya masih sama ya. Ya kalau untuk velgnya ya walaupun masih ada aksen-aksen yang lama ya. Tapi kelihatan lebih fresh gitu. Tapi ini fresh. Dia dual tone juga. Dual tone. Nah, tapi mereka nyebutnya ini Aero Wheel. Aero Wheel. Gitu. Kalau yang Ultimate enggak, kalau yang varian di bawahnya ini ya. Ultimate masih sama kayak yang lama ya berarti. Yang sebelum yang ada hybrid ini muncul gitu. Tapi incinya masih sama di 18 inci, terus juga untuk ya karena memang lekukan bodi juga masih sama ya, gitu ya. Lekukan bodinya sama dan nggak otomatis untuk struktur bodinya juga masih sama dan dimensi juga kurang lebih sama ya. Sama. Ya. Panjangnya tuh di 4,39 ya? 4,39. Hampir 4,4 meter. Hampir 4,4 meter, terus juga tingginya nih yang unik nih. Nah, tingginya kalau yang varian non hybrid. Iya. Itu ada di 1660. 1660. Kalau yang hybrid ini 1650. Iya. Itu kenapa beda 1 cm. Kayaknya sih gara-gara baterainya kali ya. Oh, jadi lebih turun mobilnya ya. Ada baterai mungkin pasti bobotnya itu lebih berat, jadi mungkin mobil agak turun. Dan ground clearance-nya juga beda. Ground clearance-nya beda? Beda. Berapa tuh? Yang ini tuh 212 kalau nggak salah. Kalau yang sebelumnya kan 222 ya, tinggi banget tuh. Tapi itu juga masih termasuk tinggi. Ya itu mungkin karena baterainya tadi juga gitu. Iya, ada baterainya mungkin. Baterainya jadi mobilnya jadi lebih ground clearance kan ngitung jarak terpendek dari tanah kan. Otomatis dengan ada baterainya itu jarak terpendeknya juga makin turun. Titik terendahnya ya. Betul. Center of gravity-nya makin ini. Terus juga lebar masih 1,8 meteran kan pastinya. 1,8 meter. Gitu. Terus juga tadi kayak lu bilang kalau lampu belakang kan ada beda ya? Iya. Lampu belakang ada beda. Jadi smoke ya sekarang. Jadi smoke. Kayak gue demen banget lagi. Big smoke. Jangan. Beda dong. Beda. Pengkhianat gen milenial. Gen Z relate ya? Belum relate kayaknya. Tapi secara overall desain dia masih sama ya. Dan kalau khusus yang tipe ultimate yang premium ini, dia punya spoiler di belakangnya. Iya, ya kan? Jadi ada package gitu guys. Nambah 25 juta. Salah satunya dapat spoiler itu. Nah, salah satu add-on-nya dapat spoiler. Ya, nanti di interior sebenarnya juga ada, tapi nanti kita bahas interior. Nanti kita bahas. Oke. Nah, tadi kan udah kita bahas eksteriornya.
Interior sebenarnya overall sama ya Gret ya, desainnya sama persis, dashboardnya desainnya masih sama, material yang digunakan pun sama ya. Materialnya sama, build quality juga sama. Sama instrumen cluster, terus juga head unit dia juga sama gitu. Head unit juga fiturnya juga masih sama semua ya. Iya, dia masih sama juga. Apple CarPlay, Android Auto. Tapi termasuk lengkap sih ya, karena dia kan ada yang kayak apa sih, terhubung sama OBD gitu, jadi kayak ngelihat. Oh iya nih, di sini ada bisa lihat altitude, terus juga banyak deh gitu. Nah, cuma bedanya paling karena dia mobil hybrid, jadi dia ada energy flow-nya. Oh iya bener, iya energy flow. Kalau yang di biasa kan nggak ada ya. Nah tuh, kita jadi tahu kapan mobilnya lagi ngecas, kapan mesinnya lagi ngisi baterai, kapan mesinnya lagi ngisi jadi penggerak mobilnya, jadi menggerakkan rodanya gitu. Jadi kita tahu semua di sini. Instrumen cluster juga masih sama, tapi karena tadi kayak Grady bilang, karena mobil ini hybrid, otomatis ditambahin informasinya. Di sini ada baterai tuh. Ada baterainya. Nah, terus jok juga masih sama ya Grady? Jok sama, cuma depan belakang. Warnanya kayaknya ya. Warnanya jadi agak aksennya deh kalau misalkan yang sebelumnya. Tuh. Paling ini yang beda itu di tengahnya nih pas, shifternya. Shifternya iya benar. Sekarang dia pakai electronic shifter. Iya, since dia hybrid ya. Jadi terus dia lebih ringkas sih. Benar. Dan modelnya gue suka sih. Iya, modelnya simple, kecil gitu, nggak makan tempat. Terus uniknya ini di glove box ini jadi pendingin minuman. Khusus yang hybrid ini ya. Dan itu bisa kayak kita mau naruh barang gitu di tengah sini ya, itu bisa ditutup, bisa dibuka. Jadi gitu. ada kisi-kisinya buat mendinginkan. Betul. Minuman, tapi beneran dingin lagi nih. Iya. Tapi nggak ada temperaturnya berapa ya? Iya nggak ada tampilin di sini. Iya, kalau jok juga elektrik pengemudi kalau di sana? Enggak. Masih mekanis ya. Mekanis. Dan itu juga termasuk paket yang premium package tadi tuh. Bener juga. Nah selain jok elektrik, tadi spoiler yang kita bilang di luar, ubahan yang lain juga ada kan Gret ya? Maksudnya tambahan yang 25 juta itu dari lebih? Iya, dari premium package-nya tuh ada power tailgate. Oh iya, ya, terus ada TPMS juga. Oh iya, itu TPMS. Terus multi round monitor, itu kamera 360 kamera lah 360-nya. Ya, istilahnya gitu. Terus ada tonneau cover juga buat penutup bagasi. Kayak itu udah termasuk gitu. Oh iya. Jadi oke juga sih, tambahannya cukup banyak juga ya. Oh sama premium sound dari Yamaha. Oh iya, premium sound dari Yamaha. Ya. Soalnya yang sebelumnya itu kan udah semuanya memang ada audio Yamaha-nya kan. Betul. Gitu. Nah kalau di sini dijadiin add-on. Dijadiin add-on. Add-on gitu juga. Terus juga setir masih sama bentuknya dengan yang lama, tilt teleskopik juga. Terus juga ya di sini ada karena dia adalah sekarang sebuah hybrid, otomatis drive mode-nya juga berubah. Iya, gitu. nambah dia. Dan tombol drive mode di sini ya. Tombolnya kayaknya masih sama yang lama. Jadinya ada mode EV dan juga mode charge. Jadi ini di charge ini nanti mesinnya itu akan ngisi baterainya Gret ya? Ngisi baterainya, nggak lama kok, sampai full itu nggak nyampe 3 menit katanya. Nggak nyampe 3 menit, karena baterainya juga kecil. Baterainya buat ukuran mobil hybrid paralel gede, kalau dibandingin sama mobil EV ya. Oh iya, maksudnya HEV ini enaknya kan dia self charge kan, otomatis kita nggak perlu mikirin ngisi bensinnya aja. Baterainya di berapa Gret? Baterai di 1,1 kWh. 1,1. Oh itu gede sih. Gede untuk di kelasnya dia itu gede. Dibanding pesaingnya bahkan nggak nyampe 1 gitu kan? Iya, 0,8. Iya, 0,8. Sorry tadi gue masih kebayang sama BEV, makanya gue bilang gede, kecil gitu. Kecil. Gitu. Terus juga karena dia baterainya cukup besar ya. Kemarin tuh mobil ini bisa sampai 1.100-an ya? Iya, di tes sama Mas Rifat Sungkar sama Om Jujuk Margono tuh ya. Itu sampai Bali. Dari Jakarta ke Bali tuh. Ya? Dan nggak habis di Bali, jadi masih muter-muter. Sampai 1.100-an kilometer lebih sih. Gitu. Kalau kita kan pusingnya ngirit-ngiritnya. Kalau mereka tuh pusing ini, ngabisin bensin. Gitu. Iya. Menarik sih ya. Jadi bisa menembus 1.000 kilo lebih dengan satu tangki. Jadi sekali doang isi bensin. Betul. Terus juga meskipun dia makin irit, tapi tenaganya nggak diiritin. Iya. Kalau yang lama kan tenaganya yang non hybrid ya. Iya. Tenaganya kan di bawah 110 ya. 104 ya. Soalnya mesinnya sama kayak expander kan. Betul. 4A91. 4A91. Nah, kalau di sini karena dia pakai mesin hybrid dan cc kalau nggak salah juga naik ya? Naik, dia 1.600 nih. 1.600 cc. Kalau yang lama 1.500 kan. Tenaganya juga naik di 116 PS ya? Iya, 116 dengan torsi 255 Nm.
Torsinya gede sih. Iya, jadi memang kalau misalkan mobil-mobil hybrid itu dia punya torsi cenderung lebih gede ya, karena dia kan dibantu sama motor listrik. Betul, buat motor listrik, terus juga dia bisa bekerja secara seri dan juga paralel juga gitu kan. Nah, ngomongin transmisinya nih Gret, Ya, beda juga ya kalau nggak salah ya? beda. Jadi kalau yang biasa itu pakai CVT, kalau yang ini sekarang dia pakai, dia bilangnya 2 speed transaxle. Gitu. Unik Jadi, tuh. Jadi dia 2 percepatan. Kalau misalkan di kecepatan rendah dia kan pasti pakai motor listrik ya. Nah ini sih harusnya dipakainya di kecepatan tengah sama tinggi. Gitu. Nah jadi uniknya ini, kalau misalkan lagi di kecepatan tinggi, itu memang paling efisien sebenarnya mesin bensin ya. Betul. Dibandingin sama motor listrik kan. Motor listrik malah kadang jadi beban kalau misalkan lagi di kecepatan tinggi. Nah dia bisa disconnect nih transmisinya. Gitu. Jadi kalau misalkan lagi di kecepatan tinggi, motor listriknya dia disconnect, jadi yang jalan cuma mesin doang. Betul. Gitu. Dan di situ dia juga bisa fokus ngecas juga kan? Bisa fokus ngecas. Gitu. Jadi kalau misalkan lagi ngerem, kita ngerem. Kalau misalkan lagi ngerem, nah dia berubah langsung lagi regeneratif. Betul. Oke, karena dia bisa, jadi bisa regeneratif juga lu bilang buat ngisi kalau lagi baterai. kecepatan tinggi, dia bisa regeneratif juga. Iya. Dan otomatis dia menghemat baterai juga jadinya gitu. Yep. Tapi transisi dari EV ke ininya untuk ukuran HEV Ya, paralel. paralel Jepang. Ini halus ya? Parah. Halus. Ini kalau nggak ngelihat energy flow, kayaknya gue nggak tahu deh ini lagi pakai apa tenaganya. Iya, benar. Kecuali lu gaspol, kan mesinnya langsung kedengeran. Brrrr, gitu kan. Kalau lagi jalan santai gini, halus banget perpindahannya. Benar. Terus juga untuk biasanya kan orang yang nggak ngerti, misalnya mobil ini kan EV, atau EV itu kan tenaganya cukup instan ya. Cukup instan, dimana kalau misalnya kita stop and go orang belum ngerti, kadang agak kurang nyaman. Jadi bikin mabok gitu. Di sini sih enggak sih, tetap ada instan ya, sensasi instannya, cuma bisa diredam lah gitu. Terus juga tenaganya tadi 116 sih emang on paper bukan yang paling kenceng. Terus juga bukan yang bukan yang paling pelan juga sih gitu. Ya dia pas di tengah-tengah lah gitu. Tapi kalau menurut gue sih dari tadi kita jalan nih ya, beberapa setengah jaman lah ini. Kalau menurut gue ini mobil memang difokuskan buat comfort sih. Nah benar. Ngomongin soal comfort, Gret. Suspensi belakangnya dirubah. Suspensinya dia bilang sih overall semua dirubah ya. Overall dirubah. Dirubah ya. Ditanya ubahannya katanya ada di katup di shock breakernya katanya. Di improve lagi. Jadi kan memang dulu nggak ada lumayan banyak lah yang komplain soal suspensinya X-Force. Betul. Terlalu bikin kurang terlalu sporty kali ya. Terlalu sporty, terlalu mungkin mental-mentul jadinya gitu kan. Nah, di X-Force ini di X-Force Hybrid ini di reward semuanya. Jadi bukan yang hybrid doang, tapi sekarang semua tipe semuanya udah buat suspensinya. Semuanya. Jadi ini ubahannya kerasa banget sih. Kerasa banget. Kalau misalnya lewatin posisi tidur, ngelewatin speed bumps, ngelewatin conblock. Tuh, itu kerasa banget. Dan conblock itu dulu jadi salah satu kelemahannya X-Force yang sebelumnya gitu kan. Betul. Nah, kalau di sini tuh di-improve gitu. Harusnya tuh memang kayak gini dari dulu. Iya. Kenapa nggak dari dulu gitu loh. Sayang banget sebenarnya. Padahal secara desain udah oke. Parah, desain gue suka banget. Interior juga nggak ngebosenin desainnya. Bagus. Cuma gitu mobilnya jalan, memang nggak sedikit orang akhirnya yang mengurungkan membeli mobil ini memang. Tapi buat orang yang waktu itu mengurungkan, boleh dicoba lagi. Ya, boleh coba lagi. Boleh dicoba lagi ya. Karena ini menurut gue sih udah layak banget ini. Aduh, gue suka sih. So far sih gue enjoy ini perjalanan ini. Ya, nggak mual ya, maksudnya kayak kalau yang orang bisa ngerasa lah kalau settingan suspensi yang salah gitu ya, bikinnya jadi kurang nyaman gitu. Terus ngomongin soal fitur berkendara gitu ya. ADAS juga udah disematkan di sini ya. Walaupun memang bukan yang terlengkap sebenarnya. Setidaknya ada lah kayak ada cruise control, Diamond Sense, Mitsubishi menyebutnya. Cruise control tapi belum sama lane keeping, lane following. Cuman Gret, di sini untuk adaptive cruise control dia udah pakai radar, nggak cuma kamera. Iya. Cuman itu sayangnya belum terintegrasi sama setir. Iya. Jadi ya cuma buat jaga jarak sama mobil depan. Betul. Setirnya masih tetap harus kita pegang. Sementara kalau di kelasnya sendiri udah lane keeping assist, lane following assist udah jadi standar gitu. Sayang aja sih nggak dilengkapin. Mungkin nantinya begitu all new X-Force nanti kita nggak tahu ya.
bisa dilengkapin. Semoga dilengkapin gitu. Terus juga ini secara handling juga oke sih. Maksudnya ya tetap ada gejala delay-nya untuk handlingnya, secara setirnya. Nggak direct banget. Nggak direct amat, tapi bukan yang dibelokin Senin, beloknya Kamis gitu, bukan. Khas gitu. Mitsubishi sih kalau menurut gue ya. Benar. Karakter Mitsubishi itu biasanya setirnya nggak linear, ya nggak direct, tapi kebaca arahnya gitu kan. Betul. Kayak gampang dikontrol juga. Cocok buat harian sih sebenarnya sih. Benar. Dalam kota gitu. By the way, nggak semua orang loh cocok sama mobil yang setirnya direct. Iya. Ada orang yang tangannya tuh nggak bisa diem nyetirnya. Gue tuh baru tahu. Jadi ada yang kayak gini loh, gerak-gerak terus. Wah, itu kalau nyetir mobil yang direct ya, pusing loh disetirin. Iya, bener. Goyang-goyang gitu. Dia pun sendiri juga bisa pusing gitu. Iya, atau mungkin dia nggak sadar gitu. Nggak sadar gitu. Nggak sadar bikin orang lain pusing iya. gitu. Itu. Nggak sadar. Soalnya kalau disupir nggak kerasa. Bener. Jadi kalau buat daily sebenarnya yang kayak gini sih cocok sih. Setup kayak gitu. Tapi emang ada satu kekurangan sebenarnya kalau di pengemudi yang kerasa kalau menurut gue. Apa tuh? Setirnya kurang center. Itu dia. Dari dulu ya. Dari dulu gitu. Setirnya kurang center gitu. Agak miring agak condong ke kiri gitu. Iya. Mungkin kalau dalam kota doang ya kayak nyetir paling kayak maksimal sejam lah. Itu nggak bakal berasa. Cuma kalau udah kayak kita ke road trip gitu yang kayak udah 3 jam, 4 jam, mungkin akan sedikit lebih cepet capek. Kalau misalnya yang gue penasaran sih, belum pernah coba soalnya. Kalau nyetir mobil ini jauh-jauh gue belum pernah coba. Iya, cuma maksudnya beberapa mobil yang gue pernah coba sebelumnya memang yang nggak center juga. Nggak center juga pernah kerasa kayak gitu sih. Gitu. Nah, untuk harganya nih, Gret. Nah, menarik banget sih harganya kalau menurut gue ya. Jadi ada penyesuaian ternyata ya. Ada penyesuaian? Iya, jadi dari semua varian itu ada penyesuaian. Oh kalau iya. yang dulunya start from 400-an ya. Yang tipe bawahnya aja udah 400-an. Sekarang udah 300-an aja. Gitu. Oh, dan yang Ultimate nggak nyampe 400 ya? Yang Ultimate non hybrid? Aduh, lupa lagi. Itu nggak nggak nyampe 400, 390 something. Iya. Nah, kalau yang sekarang ini yang hybrid dia jadi 445. 445 ya, Gret? Iya. 445 sebelum ditambahin premium package. Iya. Premium package tadi 25 juta. Lagi. Berarti sekitar 470-an ya? 70 ya. 470-an. Ya, meskipun memang masih di atas rivalnya, cuma ngingat suspensi yang udah refine, terus juga premium sound, terus juga kamera 360 gitu ya. Memang sebenarnya Mitsubishi kalau menurut gua tuh dia nggak pernah yang juara soal fitur sih. Iya, benar. Dia tuh menurut gua dia jagonya tuh dibikin mobil yang refine, yang chassisnya kaku, yang vibrasinya minim. Pokoknya benar. Dia lebih ke comfort, tapi comfortnya tuh lebih ke struktur body gitu. Betul. Kalau gue perhatiin kayak gitu. Kalau fitur, oke lah. Gitu. Tapi kan kalau gue bilang nih ya, setiap dulu nih kalau nge-review fitur ujung-ujungnya rusak. Ya, gitu kan. Iya, tapi kalau misalkan struktur body, ya sampai kapanpun ya bakal sama. Iya, benar. Dan nggak, misalnya mobil fitur berlimpah, belum tentu semuanya kepake kan. Benar. Banyak fitur kayak misalnya for simple, misalnya kayak sunroof gitu. Iya. Dalam setahun lu berapa kali ngebuka sih sunroof itu? Iya sih. Gitu kan. Oke lah gitu loh maksudnya. Dengan harga segitu. Iya. Sekarang ada panoramik, tadi kita belum bahas ya. Oh iya, ini juga ada panoramik. Ada panoramik baru nih. Iya. Dan ini banyak yang mempermasalahkan waktu itu ya. Nggak ada panoramik, iya. Nggak jadi beli gitu. Sekarang udah dikasih. Sama Mitsubishi. Cukup bikin kabinnya tuh kerasa lebih luas, lebih roomy gitu ya. Bikin lebih roomy. Ini gede banget panoramiknya. Iya, baris kedua juga ini gede sih. Gue jadi inget Mac Outlander kalau ngeliat panoramik ini. Kan dia salah satu yang awal-awal nggak sih? Benar. Waktu itu panoramik gede banget gitu. Dan dia nih. Iya, yang bisa nyalain satu rumah kan dulu. Ada PHEV yang bisa nyalain satu rumah gitu. Ya, untuk harga segitu sih menurut kita oke-oke aja ya, Gret ya. 470 jutaan. Iya. Dengan fitur yang ditawarkan, kenyamanan yang sekarang udah jauh lebih improve dengan yang sebelumnya, yang ekspor pertama kali, premium sound, desainnya desainnya ganteng malah gitu kan. Oke sih, gitu loh. Oke sih, tapi memang sebenarnya kalau misalnya mungkin premium soundnya bisa premium package-nya tuh bisa di 450 jutaan, itu lebih cengli lagi sih. Mungkin siapa tahu ada diskon-diskonan lagi Gias, kan nggak tahu juga nih. Belum nanya kita belum nanya nih soal diskon. Iya, jadi oke. Jadi cengli banget kalau segitu ya.
Menurut lo gimana, Gret? Secara overall mobil ini? Gue suka sih. Jadi ini memang harusnya begini kalau menurut gue dari awal gitu loh, sayang tapi banget. Ya udah, at least Mitsubishi dengerin lah berarti suara konsumen, customernya kan, gitu. Jadi ya udah didengar, udah diperbaikin, direvisi. Nah sekarang kita tinggal lihat aja nih responnya bakal kayak gimana. Iya. Kalau menurut gue sih ini mobil udah oke. Gitu, ini udah dari bantingannya gue suka gitu, terus yang pasti efisien juga ya. Oh iya, klaim efisien. tuh bisa 20 km lebihan sih katanya, bisa sampai 25 gitu tergantung yang bawa. Ya tergantung kaki juga sih. Tergantung Iya, kaki. soalnya hybrid itu sensitif loh sama kaki. Bener. Nah karenanya gitu, dia kan tenaganya instan. Orang tuh jadi pengen nginjak gas lebih dalam gitu. Iya benar. Ya. Nah terus habis itu komplain mobilnya kagak irit ya memang mesti sabar kalau bawa mobil yang tenaga kenceng mau irit ya gitu deh. Iya, emang nggak ada tuh mobil kencang irit, nggak ada. Iya. Nggak ada. Seirit-iritnya juga pasti boros lah kalau dibejek gitu. Iya. Oke. Tapi kalau dari gue sih emang ya, kayak lu bilang tadi benar. Sekarang udah meskipun misalnya dari sektor platformnya yang diimprove itu cuman si suspensinya, cuma feel-nya langsung berubah semua, ya? berubah semuanya. Langsung kayak ini kayak mobil yang pakai platform yang beda gitu. Iya, benar. Ya cuma ya tadi gue bilang harganya sebenarnya ya masih oke. Andaikan tapi kalau bisa diturunin dikit lagi aja. Ya, semoga ya. Oke banget sih gitu loh. Oke, itu aja video kali ini. Kalau kalian suka video ini, kenapa kalian nggak subscribe aja ke YouTube channel OTW Indonesia dan Grady Ewaldo ya? Grady Ewaldo. Jangan lupa subscribe, terus juga like juga videonya, terus juga pastinya nyalakan lonceng notifikasi kalau misalnya ada video-video baru. Yes. Terus juga main-main juga ke Instagram kami di Obsessed to Wheels dan Grady _D, iya, Grady _D. Dan kalau di Instagram kami suka ada story kalau kita lagi syuting kayak gini ya, dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air pastinya. Yes. Dan Grady juga Instagramnya aktif tuh, ya, jadi make sure follow ya. Iya. Boleh, thank you banget yang udah nonton sampai habis. Nah, oke. Dan juga kalau baca berita juga bisa melalui website kami di otwindonesia.com dan TikTok kami. Kalau kalian suka main TikTok, make sure follow TikTok kami di otw.indonesia. Oke, gue Pas Tobing pamit. Gue Grady. See you on next video. Dadah.